Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ini adalah channel Nasri Dipenta. Pada video kali ini saya akan membahas rumus usia di Microsoft Excel. Dan saya juga akan membahas bagaimana cara penggunaan rumus usia ini agar lebih mempermudah pekerjaan kita. Jadi sebelum itu, putar dulu intronya. Baiklah teman-teman, di sini saya punya contoh data, ada nama, tanggal lahir, dan usia. Nah, di sini kita akan mengisi data usianya secara otomatis menggunakan rumus. Di sini ada tanggalnya, itu tanggal 12, 13, 14, 15 berurutan ya teman-teman. Nah, kita cek dulu tanggal sekarang. Tanggal sekarang itu tanggal 13 bulan 11 tahun 2022. Tanggal 13 bulan 11 tahun 2022. Kita juga bisa cek tanggal sekarang itu menggunakan rumus dengan cara sama dengan terus today, ini today, lalu buka kurung, tutup kurung, langsung kita enter seperti ini. Rumusnya ini sama dengan today, buka kurung, tutup kurung. Nah, tanggal 13 bulan 11 tahun 2022. Nah, di sini tahun 2020. Harusnya di sini usianya itu sudah 2 tahun. Di sini harusnya juga sudah 2 tahun karena hari ini adalah hari ulang tahunnya, tanggal 13 bulan 11. Berarti di sini usianya itu harus 2 tahun. Nah, di sini karena besok pagi tanggal 14-nya, berarti di sini harusnya usianya itu masih 1 tahun. Di sini juga 1 tahun, seperti itu. Lalu bagaimana cara menggunakan rumusnya? Caranya cukup sederhana ya teman-teman. Kita ketikkan sama dengan terus that if. Nah, gini, that if, lalu buka kurung. Sorry, ada suara mobil lewat ya teman-teman. That if, buka kurung, terus usia sekarang, bukan maksud saya usia orang tersebut, usia Ani ini, lalu titik koma atau koma, tergantung di Excel teman-teman. Terus today ini artinya tanggal sekarang, terus tutup kurung, lalu titik koma, lalu years artinya tahun. Pakai kutip dulu, kita bikin huruf Y, lalu kutip, lalu enter. Harusnya tutup kurung ya teman-teman, tapi langsung saya di enter bisa juga. Lalu kita pilih yes. Nah, sini rumusnya sama dengan that if C4 ini, terus today, terus year. Ini rumusnya. Kita bisa juga mengubah rumus ini, tapi kita bahas ini terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini rumusnya ini langsung menjadi di sini 2, di sini 2, di sini 1, di sini 1. Tuh kan? Karena yang ini itu hari ulang tahunnya, berarti sudah 2 tahun umurnya. Nah, lalu bagaimana kita mengedit rumus ini agar lebih mudah lagi dalam penggunaannya? Caranya cukup sederhana ya teman-teman. Nah, di sini ini kan today nih. Kita bisa ubah today ini ke sel acuannya teman-teman. Misalkan di sini kita cek saja sini, cek tanggal misalkan seperti itu. Nah, seperti ini cek tanggal. Nah, di sini kita bisa nanti ubah tanggalnya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi rumusnya di sini kita ubah saja today ini menjadi sel acuannya. Nah, sel acuannya ini. Nah, jangan lupa ini M4 ini kita kasih dolar ya teman-teman, agar ketika kita menarik ke bawah itu tidak berubah F4-nya seperti itu. Seharusnya bisa ditekan F4 ya teman-teman, cuman di keyboard saya ini tidak bisa ditekan F4. Saya juga tidak tahu kenapa. Nah, seperti itu. Jadi dolar F, dolar 4 kita enter. Nah, seperti ini. Tuh kan? Jadi ini sudah jadi rumusnya. That if C4 ini, terus ini F4-nya ini acuannya, acuan tanggalnya, terus years, lalu kita enter, lalu kita kopikan ke bawah datanya agar berubah sama. Itu kan M4 juga, ini M4 juga, cuman yang berubah itu di sini saja C6, tanggal usia orang yang sebelah sini, seperti itu. Nah, ini sebagai acuannya, ini cek tanggalnya, ini salah tulisannya, cek tanggal. Nah, kenapa kita membuat yang seperti ini? Itu kegunaannya kita bisa tahu orang yang di sini ketika tahun 2024 nanti yang sudah berusia 17 tahun, kita bisa cek. Jadi sekarang kita kalau menggunakan rumus today tentu harus tanggal sekarang kita tahunya. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan cek seperti ini, kita bisa ubah tanggal di sini. Misalkan tanggal di sini kita ingin mengecek orang yang
besok pagi itu sudah berusia 2 tahun, misalkan seperti itu. Tentu ini akan berubah nanti ya teman-teman. Karena di sini besok paginya itu kita bikin sini 14, karena besok pagi tanggal 14 bulan 11 tahun 2022. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini akan berubah menjadi 2 tahun. Jadi kita bisa cek besok pagi orang yang sudah berusia 2 tahun itu adalah ini. Nah, begitu juga tahun 2024. Kita bisa cek umur orang ini sudah berapa tahun kalau tahun 2024 nanti. Nah, umurnya sudah 4 tahun, yang ini sudah 3 tahun. Seperti itu. Gampang teman-teman? Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin menambah tahun di ujung sini? Misalkan 4 tahun gitu. 4 tahun, 4 tahun, dan 3 tahun seperti itu. Caranya cukup sederhana. Di sini kita tambahkan dan, terus kita kutip, spasi, lalu kita tulis tahun. Tahun. Lalu kita kutip lagi. Nah, rumusnya seperti ini. Yang penting ini ya teman-teman, rumusnya itu that if C4 acuan tanggal lahirnya, terus acuan cek tanggalnya, terus years atau tahun, terus dan tahun. Lalu kita enter. Maka akan jadi 4 tahun seperti ini. Lalu kita tinggal copy saja ke bawah seperti itu. Nah, cukup mudah kan teman-teman cara penggunaan rumus usianya. Saya rasa ini sangat berguna kalau teman-teman yang bekerja sebagai data-data untuk mengecek, apalagi yang data-data pemilu seperti itu. Jadi kita bisa tahu usia warga kita yang sudah mencapai 17 tahun di tahun 2004 nanti, seperti itu. Nah, mungkin cuma itu saja ya teman-teman untuk mencari rumus usia di Excel. Cukup mudah, ini rumusnya. Silakan teman-teman ingat, yang penting ini sel acuannya ini saja. Ini juga bisa kita ganti sel acuannya itu di sheet lain. Misalkan di sheet 2 atau sheet 3 untuk cek tanggal ini, bukan di sini. Misalkan seperti itu juga bisa. Jadi ininya tinggal kita pilih saja di sheet 3 misalkan. Lalu kita jangan lupa untuk mengasih dolarnya sini seperti ini, agar ketika di copy ke bawah itu tidak berubah F4 ini. Seperti ini, tetap F4-nya terkunci. Mungkin hanya itu saja ya teman-teman untuk membuat rumus usia ini, dan semoga videonya bermanfaat. Baiklah teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan tentang hal apapun, silahkan tulis di kolom komentar agar kita bisa belajar dan membahasnya bersama. Semoga hari menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.